pada hari ini, 22 November 2023, saya, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, menyatakan dengan resmi akan melakukan mogok nasional 5 juta buruh dari ratusan ribu pabrik, lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota industri, menyatakan mogok nasional. Mogok nasional akan dilakukan di antara tanggal 30 November sampai 13 Desember 2023. Mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh tersebut adalah menghentikan produksi atau stop produksi, di mana buruh akan keluar dari pabrik, keluar dari lokasi pabrik menuju gerbang di luar pabrik, ada yang berdiri di depan pabrik, dan ada sebagian besar yang ke kantor-kantor pemerintah. Mogok nasional dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan serikat buruh mengorganisir pemogokan sebagai salah satu fungsinya. Bentuk pemogok yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 2000 yang akan kami ambil adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi bukan mogok kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena kalau mogok kerja harus didahului dengan perundingan manajemen. Maka kami tidak memilih menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami memilih bentuk mogok yang akan diorganisir oleh serikat buruh. Bentuknya adalah unjuk rasa, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Peserta unjuk rasa yang diorganisir pemogokannya oleh serikat buruh adalah seluruh buruh yang ada di satu pabrik. Maka seluruh buruh ketika ditentukan waktunya 2 hari nanti mogok nasional, keluar dari pabrik, berkumpul di depan pabrik, di luar lokasi pabrik, sebagian bergerak ke kantor pemerintahan, sebagian berada di sekitar lokasi pabrik. Ada 100.000 pabrik yang akan ikut kami perkirakan. Itulah yang dimaksud mogok nasional. Itu sah. Tidak boleh menghalang-halangi buruh yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, dan tidak boleh melarang serikat buruh untuk mengorganisir mogok. Kami menamakan mogok nasional. Karena itu, kepada pimpinan perusahaan, kepada kepala-kepala pemerintahan, wabil khusus gubernur dan bupati wali kota, mari kita berunding, duduk sama-sama. Jangan gunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2003 dan Omnibus Law. Jelas-jelas ini ditolak oleh serikat buruh, sedang diuji material di Mahkamah Konstitusi. Maka kita duduk bersama, tuntutan serikat buruh tetap kenaikan upah minimum 15%, sedangkan PP nomor 51 tahun 2023 itu kenaikan upah minimum hanya 3,2% sampai 4,4%. Berasal dari inflasi ditambah alfa atau indeks tertentu dikalikan pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu menurut PP nomor 51 tersebut adalah 0,1 sampai 0,3 yang kami juga tidak tahu dari mana angka itu. Itu mau-maunya pemerintah. Nggak pernah ada diskusi. Apalagi menyewa satu lembaga penelitian yang dipakai oleh zaman Orde Baru, yang dipakai oleh Pak Harto. Kok dipakai sekarang lagi? Waktu zaman Pak Harto, lembaga ini selalu mengusulkan agar tidak ada kenaikan upah. Hari ini kembali lembaga ini menuntut alfa adalah sama dengan 0,1 sampai 0,3 dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami minta duduk berunding sebelum kami mogok nasional selama 2 hari. 5 juta buruh stop produksi. Menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sah. Menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sah. Bukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang mogok kerja. Salah dan keliru. Alasan kami meminta 15% berulang-ulang sudah disebutkan. Dengan menggunakan alfa 0,1 sampai 0,3, kan sudah dilihat kenaikan UMP rata-rata 3,6% seperti DKI. Di seluruh provinsi 3,2 sampai 4,4%. Nanti UMK, upah minimum kabupaten kota juga sama.
Naiknya ada yang 60.000, 30.000, 100.000, 165.000. Nilai 3,6% seperti UMP DKI lebih rendah daripada kenaikan PNS TNI Polri yang 8%. Nggak ada di seluruh dunia. Buruh swasta lebih rendah naiknya daripada PNS TNI Polri. KSPI setuju PNS TNI Polri naik 8%. Tapi secara besaran buruh swasta harus naik 15%. Mari kita berunding dari angka 8 sampai 15%. 15% tetap adalah permintaan daripada serikat buruh. Dan hasil litbang daripada KSPI dan Partai Buruh menemukan KHR 64 item disurvei di pasar itu berkisar kenaikannya 12% sampai 15%. Harga beras naik 40%, harga telur naik 25 sampai 30%. Transportasi ongkos naik 30% dari tahun lalu. Sewa rumah atau sewa kos naik 50%. Dan kalau kita lihat inflasi makanan yang dikonsumsi oleh para buruh dan orang-orang kecil itu di atas 25%. Bagaimana mungkin naiknya cuma 3,6% seperti contoh di DKI yang setengah atau tidak sampai dari setengah kenaikan gaji PNS TNI Polri. Nah, karena itu mogok nasional adalah jawabannya. Sebagai Presiden KSPI, saya menyerukan kepada seluruh anggota serikat pekerja, baik yang berserikat maupun yang tidak juga berserikat, khususnya KSPI, persiapkan mogok nasional pada tanggal di antara 30 November sampai 13 September Desember 2023. Lumpuhkan pabrik, lumpuhkan ekonomi untuk memaksa pemerintah dan pengusaha berunding, bukan ancur-ancuran, bukan ingin merusak, memaksa untuk berunding. Pengusaha dan pemerintah hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mengajak berunding daripada serikat buruh. Dan yang sudah menyatakan akan bergabung dalam mogok nasional ini selain KSPI, KSPI punya sekitar anggota 2,2 juta orang dan sudah bergabung menyatakan akan dalam mogok nasional ada KPBI yang dipimpin oleh Ilham Shah dan Michael Oncom, dan juga Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipimpin oleh Data Pakpahan dan Hendrik Tegalung, dan juga beberapa serikat buruh yang berfederasi yang terbesar, FSPMI, FSPCAP, SPN, dan beberapa serikat-serikat buruh lain. Mungkin TSK akan bergabung dan hampir semua serikat buruh akan bergabung di sini. Kalau di tingkat lokal, semua serikat buruh menyatakan akan bergabung dengan mogok nasional ini. Terima kasih.